Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahana Bila Salsabila dengan NIM 08051181899013 dari kelas L1 atau juga dari kelompok 1 field trip. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan pengolahan data terkait materi arus dari praktikum oceanografi fisika dan akan memvisualisasikan arah dan kecepatan arus, yang dimana saya akan menggunakan data arus dari field trip Akbar yang telah dilakukan kemarin. Jadi sebelum masuk ke pengolahan, saya akan menjelaskan sedikit atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai arus. Jadi arus itu merupakan gerakan horizontal atau vertikal dari suatu massa air sehingga massa air tersebut mencapai kestabilan atau itu tidak ada perbedaan ketinggian. Nah, arus sendiri itu dia tuh mempunyai gaya pembangkit, yang dimana gaya pembangkitnya itu ada dua. Itu ada gaya pembangkit primer dan juga ada gaya pembangkit sekunder. Kalau gaya pembangkit primer itu dia tuh menggerakkan arus dan menentukan kecepatannya. Nah, yang dimana itu tuh bisa terjadi dari misalnya kayak gaya gravitasi, tekanan atmosfer, angin. Nah, kemudian kalau gaya sekunder dia itu menentukan arah arus. Nah, ini mana dia tuh gaya seperti kayak gaya Coriolis atau gesekan lapisan air itu sendiri. Nah, gaya Coriolis tadi dia tuh kalau kita tahu itu ada itu kan gaya Coriolis itu kan dia tuh membelokkan. Nah, itu tuh ada yang namanya belahan bumi utara dengan belahan bumi selatan. Kalau belahan bumi utara dia itu bergerak searah jarum jam, tapi kalau belahan bumi selatan atau BBS dia itu bergerak berlawanan dengan jarum jam. Nah, kemudian persamaan geraknya itu studi gerak fluidanya itu ada dua cara, itu Lagrangian dengan Eulerian. Nah, jadi kalau Lagrangian itu dia itu mengikuti gerak partikel, lalu dia tuh sifatnya itu dicatat seperti yang pada praktikum kami yang kami lakukan kemarin itu menggunakan floating drag. Jadi dia tuh kami taruh di di laut tersebut, kemudian floating dragnya mengikuti kemudian mengikuti arusnya, dan kami mencatat arusnya kemana dan kecepatannya, seperti itu. Eulerian itu dia diam pada berbagai posisi aliran, jadi sifatnya itu partikel yang lewat tuh dicatat. Jadi langsung masuk aja ke cara pengolahannya. Nah, baiklah, kita langsung masuk saja ke cara pengolahannya. Itu kita menggunakan software server. Nah, di sini langkah pertama kita ke menu grid, kemudian kita klik data. Nah, di sini kita tambahkan data arus yang sudah kita satukan dari semua kelompok pada saat field trip. Nah, kita klik open. Nah, di sini untuk X, Y, Z-nya di sini kan kita ubah. Jadi, yang X-nya kita ubah jadi longitude, Y-nya kita ubah jadi latitude, dan untuk Z-nya karena kita di sini materinya arus, kita menentukan arah dan kecepatan arus. Jadi, kita akan pilih arah terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa save di output grid filenya ini. Kita save aja arus. Kemudian kita save. Jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Di sini kita bisa klik OK saja. Nah, di sini kita klik close, kemudian kita pilih no. Nah, untuk kecepatan kita ulangi step yang sama, itu ke grid, kemudian data. Kita masukin data arus field tripnya. Nah, jika sudah, X-nya tetap, Y-nya tetap, dan Z-nya kita ganti ke kecepatan. Untuk output grid filenya kita namain aja kecepatan arus. Nah, jika sudah, kita klik save. Kita klik OK. Kita tunggu. Kemudian kita klik OK dan kita klik close. Kita pilih no. Nah, untuk step selanjutnya kita bisa klik map, kita klik new, kita pilih yang dua grid vector map. Nah, di sini kita akan memvisualisasikan satu persatu. Di sini saya akan memvisualisasikan arah arus terlebih dahulu. Nah, ini mana kalau arah arus kita pilih yang tadi map, kemudian yang ini map new, kemudian dua grid vector map. Nah, untuk arah arusnya ini kita pilih, kita klik open. Ini kan dua kali. Nah, kita pilih lagi arah arusnya. Kita klik open lagi. Jadi dua-duanya arah arus. Nah, jika sudah, kita ke vectors atau arah arus field tripnya ini kita klik.
Kemudian kita ke data ini, dari data ini, generalnya yang koordinat sistem ininya kita ganti ke polar. Nah, ini sudah membentuk arah arusnya. Kemudian kita ke koordinat sistem, kita ke koordinat sistem lagi, kita setting. Nah, ini untuk menambahkan datumnya biar sesuai dengan wilayah kita nanti. Kemudian kita buka in predefine ini, kita klik yang ini, in project system, kemudian kita klik yang Word. Nah, kita pilih yang WGS 84. Jika sudah, kita klik OK. Nah, jika sudah, kita ke scaling sekarang. Nah, scaling itu yang ini. Nah, di scaling kita checklist yang show scale legend. Nah, ini untuk memunculkan ininya. Nah, kemudian kita ke simbol. Nah, di simbol ini, yang di bawahnya kan ada scaling method. Nah, kita klik yang ini, kita ganti ke by magnitude. Nah, kemudian kita klik show color scale itu untuk menambahkan skalanya. Nah, biar kita tuh bisa melihat. Jadi maksudnya kita bisa tahu. Kan kalau cuman ini aja kita nggak tahu nih arah arusnya jadi kemana. Jadi ini nih untuk melihat, misalnya kan kayak merah ini 320 derajat ke arah mana berarti. Nah, jika sudah kita ke map. Nah, kemudian bentar. Sini saya akan ganti dulu. Ini sesuaiin aja untuk colornya, bisa kita sesuaiin aja. Sini saya mau menggunakan yang rainbow. Nah, jika sudah, kita ke map, kita klik new, kita pilih base map. Nah, di sini kita tambahkan SHP. Nah, kita klik open, kita tunggu. Nah, jika sudah, kita klik yang base ini, SHP-nya. Ini kan masih di luar ini atau belum ke wilayah pulau atau tempat field trip kami. Jadi di sini caranya kita drag ke bawah ke map ini, tapi yang di antara bottom axis dengan vectors atau arah arus ini. Nah, kita ke sini sampai tanda panah seperti ini, kemudian kita lepas. Jika sudah, kita klik no. Nah, ini udah ada pulaunya. Nah, kemudian kita di sini, tetap di sini, kita klik ini, kemudian kita ke general. Untuk file propertiesnya kita buka. Sini kita akan mengubah warna daratannya itu ke yang pattern ini, kita ubah dulu ke warna solid. Kemudian untuk foreground colornya kita pilih, terserah sih, tapi saya akan milih warna green ini. Nah, jika sudah, kita ke map, kemudian kemudian kita ke frame. Nah, di sini kita akan mengubah wilayah lautannya, warna wilayah lautannya. Sama seperti tadi, patternnya kita ubah dulu jadi solid, dan foreground colornya kita ubah sesuai aja. Sini saya akan menggunakan warna biru ini seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, kita akan menambahkan arah mata angin itu di simbol. Nah, di sini ada, kita klik saja simbol. Nah, kemudian kita tandain kita mau di mana. Nah, nanti ada di sini di object manajernya. Kita klik, kemudian kita ubah simbolnya di simbol ini. Bentar. Di simbol setnya kita ubah jadi S3 node. Nih. Nah, jika sudah, untuk simbolnya sendiri, kita di sini saya akan menggunakan yang ini. Nah, jika sudah, kita perbesar saja. Bentar. Nah, ini untuk menunjukkan arah mata anginnya. Kemudian kita tambahkan judul serta nanti nama. Ini judulnya kita buat saja. Nah, jika sudah, kita pindahin aja dan kita tambahin nama.
Nah, ini jika sudah, untuk cara save-nya bisa kita klik file, kita klik export. Nah, di sini kita simpan aja, tapi formatnya saya akan pakai yang PNG. Sini saya buat aja arah. Nah, jika sudah kita klik save. Ini kita klik OK aja. Nah, sekarang kita akan memvisualisasikan kecepatan arus. Nah, di sini kita klik file, kita klik new, kita klik plot. Kita buat saja di plot 2. Nah, di sini kita kan udah nih yang bagian grid, data segala macam. Nah, di sini kita langsung saja ke step yang klik map, kemudian klik new, kemudian kita pilih yang dua grid vector map ini, kita pilih yang arah arus terlebih dahulu, kita klik open. Kemudian yang kedua kita pilih yang kecepatan arus, klik open. Nah, dia akan seperti ini. Untuk caranya itu sama, kita klik yang vektor ini, kemudian kita pilih yang data, kita koordinat sistemnya kita ubah ke polar. Nah, jika sudah kita ke koordinat sistem, kita pilih yang koordinat sistemnya ini seperti tadi, yang predefinite, project system, world, BGS 84. Jika sudah ke scaling, ini udah di checklist, show colornya, simbolnya kita ganti ke by magnitude, show color legend, warnanya sama saja yang tadi rainbow. Kemudian jika sudah, kita tambahin map, kita klik base map, kita tambahin SHP Indo. Ini kemudian ntar kita tunggu. Jika sudah, kita drag ke sini antara bottom axis dengan vektor ini, kita klik no. Nah, di base ini kabunya ini pada general kita patternnya kita klik solid, foreground colornya kita ganti green, kemudian kita ke map. Di frame ini patternnya kita ganti solid, foreground colornya kita ganti ke yang biru, sky blue. Nah, ini jika sudah, kita samain aja. Untuk yang stepnya tadi sama, jadi ini saya copy aja, stepnya sama kayak yang pertama tadi. Ini tapi ini untuk kecepatan arus. Kalau ini tadi kan arah arus. Nah, kemudian kita copy aja, untuk nama juga kan sama. Nah, ini jika sudah untuk peta kecepatan arusnya. Jadi nanti kita bahas antara peta arus dengan peta kecepatan arusnya. Nah, jadi ini merupakan wilayah field trip kami dan arus. Nah, jadi ini merupakan wilayah field trip kami yang dimana kelompok dan saya ini kelompok 1. Kelompok 1 itu stasiunnya di yang A ini. Ini 1A, 2A, 3A, 4A. Nah, tapi jika kita lihat, kita bisa sesuaikan. Berarti dia itu ada di dekat sini. Ini stasiun kami. Jadi arah arus stasiun kami itu bisa dikatakan dia itu bergerak ke arah tenggara dan selatan. Nah, di sini untuk yang stasiun 1A dia bisa dikatakan bergerak ke selatan. Kemudian ini arah arusnya dari tenggara, kemudian berbelok ke arah selatan dan ke arah barat daya. Nah, untuk color scale ini kita bisa lihat. Kalau yang di sini kan, ini sekitaran mungkin sekitaran
kayak di sini 180, 160, 140-an. Yang stasiun 3A-nya mungkinan kayak 100, mungkin 25 ke 140-an. Stasiun 2-nya juga sama, dan stasiun 1-nya ini bisa dikatakan mungkin 210 mungkin. Nah, ini untuk color scale-nya untuk kita mudahkan kita untuk membacanya. Nah, jika sudah, kita ke sini, bentar ya. Ini kecepatan arusnya sama, titiknya di sini. Untuk kecepatan arus kita bisa lihat, berarti kalau di wilayah ini kecepatan arus kami itu, nah ini ungu. Nah, di sini juga 0,05 kecepatan arus di stasiun 4A, yang dimana itu berarti lambat untuk kecepatan arusnya. Kemudian 3A ini bisa dikatakan yang biru ini mungkin 0, bentar. Nah, ini arah kecepatan arusnya yang ini bisa dikatakan dari yang mungkin 0,1 sampai 0,10 sampai 0,16. Kemudian untuk yang stasiun 2A-nya ini hijau seperti ini, bisa dikatakan 0,22 sampai mungkin 0,26. Untuk yang stasiun 1A-nya yang ini itu 0,3. Nah, jadi itulah penjelasannya. Nah, baiklah, sekian video penjelasan dan video pengolahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.